Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dimanapun berada. Bersama kami, Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Kita kembali datang bersekutu bersama Tuhan kita, bersama Bapa kita dan Roh Kudus. Kita mau teduhkan hati kita menghadap Dia yang sudah melayakkan kita untuk datang kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa buat kasih perlindungan-Mu. Sepanjang kami beristirahat, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, berkesempatan kembali datang menghadap Engkau ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah mengenal keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, supaya kami terus boleh hidup dalam perkenanan-Mu, layak menghadap Engkau ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami ingin bersekutu lebih dalam, hadir bersama kami pagi ini ya Bapa. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama-Mu, anak tunggal-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Engkau melayakkan kami bertemu kembali dengan Bapa di surga. Tak terukur besar kasih-Mu. Mari kita angkat pujian dengan hati yang tulus di hadapan-Nya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Benar Tuhan, inilah kami yang ingin menyatakan syukur, terima kasih. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa.
Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, amin. Engkau yang layak dipuji dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa ragaku. Katakan dengan tulus, dengan segenap jiwa ragaku. Mari naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami, pujian kami bawa di hadapan-Mu. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia yang begitu mengasihi kita, Dia yang begitu mencintai kita. Dia bawa kita untuk mengenal Bapa kita yang di surga. Haleluya. Terima kasih, terima kasih kami. Haleluya. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah. Kau layakkan kami, Kau bawa kami ke dalam hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah dilayakkan karena darah-Mu yang tercurah buat kami. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datang kepada Dia, Bapa kita. Kalau engkau mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, bahkan sakit penyakit, datang kepada Dia. Dia yang terlebih besar dari masalahmu. Dia pertolongan yang sejati. Dia akan memberimu kelegaan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau memampukan kami melewati bersamamu, supaya kami boleh mengalami pengalaman bagaimana kami terus disempurnakan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari Roh Kudus balut hati setiap kami. Kau bekerja di antara kami untuk memulihkan kami, supaya hidup kami terus berkenan, supaya hidup kami terus boleh dipakai buat kemuliaan Bapa. Haleluya. Biar kami boleh bertemu muka denganmu ya Bapa, dengan hidup yang kudus, tak bercacat celah. Biar kerinduan setiap kami terus membuat kami mencari-Mu, mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Bapakku rindu, kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Benar Bapa, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Haleluya. Bapakku pinta. Yes, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan yang lahir dari setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Bapakku rindu, kami bersyukur memperoleh kesempatan untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Untuk mengenal-Mu, Bapakku pinta, Bapakku pinta. Haleluya. Layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan-Mu Bapa. Bertemu muka dengan muka. Biar kami boleh melihat Engkau ya Bapa dengan iman. Kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik. Kembali katakan bertemu.
sekali lagi. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar kami boleh terus mencari wajah-Mu dan hidup kudus seperti yang Kau inginkan. Nasihati kami ya Bapa dengan firman-Mu, dan kami siap mendengar. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Biarlah pagi ini kita bisa kembali bertemu. Kita akan merenungkan satu kebenaran, Saudara, yang pastinya akan membuat kita berpikir ulang, merenungkannya, dan membawa perubahan harusnya. Untuk itu mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami benar-benar mau belajar Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Selalu saja kami jatuh dalam beberapa hal. Biarlah pagi ini mengingatkan kami semua untuk kami tidak menyerah, untuk terus berjuang, karena hidup kami adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, Kau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa kita itu harus jadi pembawa damai atau pembuat damai, peacemaker ya. Saya bacakan lebih dulu ya. Matius 5 ayat 9. Ini adalah salah satu dari ajaran Tuhan Yesus yang sangat utama soal berbahagia. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Saudara, ini kalimat jelas loh. Kalau kita membawa damai, kita anak-anak. Kalau kita membawa kerusuhan kemanapun kita pergi, bicara sembarangan, menulis di internet sembarangan, menyerang orang ke kiri ke kanan, tidak punya aturan, itu bukan anak Allah. Pembawa kerusuhan itu anak setan, bukan? Sebab pembawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Gitu ya. Jadi di dunia yang penuh dengan konflik ini, rumah tangga ada konflik, gereja, di gereja saja konflik, saudara. Aneh kan? Ya, memang roh jahat bekerja di mana-mana. Kalau manusia tidak dewasa imannya, ya bisa dipermainkan oleh si jahat itu. Ya. Di sosial media konflik, di mana ya? Di kantor, bahkan antar bangsa bisa konflik. Ya, jadi kita semua dipanggil bukan untuk menikmati damainya bumi ini, bukan. Di tengah-tengah konflik inilah kita harus tampil sebagai pembawa damai atau pembuat damai. Ya, bukan menghindari konflik, apalagi menciptakan konflik. Waduh, gak ada apa-apa, bisik-bisik sana sini, menebar konflik. Banyak orang sebenarnya masih sakit jiwanya. Gak ada masalah, dia buat masalah. Itu kan sakit jiwa sebenarnya. Coba kalau kita nurut saja sama firman Tuhan, kan segalanya menjadi beres. Maunya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Ya, kadang-kadang orang dunia aja lebih baik dibanding orang yang kelihatannya rohani yang ada di gereja. Jangan sampai ini terjadi. Ya, saudara, bukan cuman tidak berkenan bagi Tuhan, itu mendukakan Tuhan itu. Ya. Jadi arti pembawa damai itu eironopoios, itu artinya membangun rekonsiliasi. Jadi yang tadinya dua pihak sudah tidak suka sama lain dan sebagainya, sudah bertengkar, kita adakan rekonsiliasi. Itu pembawa damai. Peacemaker, pembuat damai sebenarnya, pendamai.
menyatukan pihak-pihak yang berselisih, membawa orang berdamai dengan Allah dan sesama. Itu yang paling penting. Jadi orang yang tidak berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama, nggak tahu dia berdamai dengan siapa, dengan dirinya sendiri. Itu bukan damai namanya, ya. Nah, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya. Yakobus 3 ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kan begitu kan? Jadi damai itu sangat penting. Mengapa? Satu, mencerminkan kemuliaan Allah. Yang kedua, itu merupakan bukti bahwa hidup itu dipimpin oleh roh, ya, bukan oleh dagingnya. Damai membuka pintu jembatan komunikasi. Jadi kalau kita mau jadi berkat bagi banyak orang, kita harus berdamai dengan orang itu, sehingga apa yang kita sampaikan ia mau dengar. Iman kan timbul dari pendengaran. Begitu ya. Jadi damai itu seperti sebuah jembatan yang menghubungkan pihak satu dan pihak dua. Kita yang jadi jembatannya, diinjak-injak, dilewati oleh kedua belah pihak. Bersedia, asal kedua belah pihak akhirnya berdamai. Seperti Tuhan Yesus bahkan memberikan nyawanya agar kita berdamai dengan Bapa kita yang di surga. Kan begitu harusnya ya. Jadi itu kalimat, itu perintah, saudara. Bukan hanya himbauan atau pilihan boleh tidak menjadi pembawa damai. Kita harus menjadi pembawa damai kalau mau jadi anak-anak Allah, kalau mau disebut sebagai anak-anak Allah. Contoh di Alkitab ya saudara ya. Abraham di Kejadian pasal 13, di situ terjadi perselisihan antara para gembalanya Lot dan gembala Abraham. Tapi Abraham berkata apa saudara? Padahal Abraham jauh lebih senior dibanding Lot. Tapi Abraham berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini bersaudara. Mestinya kita gitu ya, apalagi kalau di gereja. Janganlah ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini bersaudara. Masalahnya mau nggak jadi saudara? Kalau jadi saudara harus tulus juga, harus saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung, kan begitu ya. Abraham memberikan Lot pilihan, terserah Lot, engkau mau pilih yang mana asal kita berdamai. Jadi berdamai menjadi prioritas pertama bagi Abraham. Lot memilih tempat yang subur, Abraham pun silahkan. Tempat itu ternyata Sodom dan Gomora, dan itu hancur akhirnya oleh belerang api. Yang jelas yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia datang membawa damai. Ia adalah damai sejahtera kita. Efesus 2 ayat 14. Ia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Tidak ada yang bisa mendamaikan kita. Ya. Jadi prioritas kita harus ingat baik-baik. Kita harus prioritaskan bahwa hidup kita ini harus jadi pembawa damai. Dihafal tuh saudara. Sebab kita akan disebut anak-anak Allah. Maka kita harus jadi pembawa damai. Coba latihan. Misalnya ada konflik dalam keluarga. Jadilah yang pertama minta maaf. Meskipun tidak salah. Pembawa damai. Ya, meskipun orang lain yang salah, kita yang benar, minta maaf. Begitu supaya damai. Di lingkungan kerja, hindari gosip, hindari mencemooh. Ya, apalagi di gereja, hindari gosip, hindari perpecahan. Taburkan perkataan yang mempersatukan. Banyak orang ya, bukan pembawa damai, pembawa kerusuhan. Apa saja yang keluar dari mulutnya itu jahat sebenarnya. Ya, kadang-kadang orang memakai orang lain untuk
untuk tujuannya. Nah, itu jahat. Makanya terjadi perselisihan. Makanya terjadi pertentangan. Karena ada kejahatan dalam hati seseorang. Jadi, tapi kita harus jadi pembawa damai. Kita beri kesempatan orang untuk berdamai, untuk bertobat. Ujungnya adalah keselamatan. Kan kita tidak menginginkan ada yang binasa. Oleh sebab itu, kita semua, mari saya ingatkan sekali lagi, kita harus jadi pembawa damai. Ya, itulah yang disebut anak-anak Allah. Di media sosial misalnya, tahan jarinya ini, jangan panas hati kalau ada yang menyerang. Kita diam saja supaya konflik tidak makin berkembang. Ya, kita harus menyebarkan damai. Kita harus menjadi bagian dari pembuat damai. Jangan memperkeruh situasi. Itu tugas kita. Jangan sampai kita itu melakukan tindakan yang menyakiti orang lain, menyulut persoalan itu, menyulut perselisihan. Jangan. Ya, saudara ya. Jadi kita harus renungkan bahwa kita itu anak Allah. Saudara. Anak Allah itu membuat damai kemanapun pergi. Di mana ada kita, di situ damai tercipta. Jangan di mana ada kita, di situ pertengkaran terjadi gara-gara kita. Nah, itu pembawa kerusuhan. Tapi anak-anak Allah pembawa damai. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami harus jadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mengucap syukur untuk gereja milik Tuhan di tempat ini, GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih. Sebelum kami sudahi, biarlah setiap kami selalu ingat renungan pagi ini, yaitu kami sebagai pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.